Terima kasih Sofan dan juga yang Ya, sudah bertanya soal impunitas gitu ya. Karena memang itu yang menjadi concern dari apa Cak Munir. gambarnya ini Bang. Iya nih. Silakan Bang, silakan. Eh ya sudah, nggak usah ada gambarnya, nggak apa-apa. Iya. Eh, Terima kasih moderator sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Saya senang sekali sebagai kader HMI yang muda bisa mendengar cerita-cerita senior-senior sekalian tentang almarhum Cak begitu ya. Kebetulan karena saya dulu kuliah di Malang, kebetulan saya di Komisariat Hukum, komisariat yang sama dengan Cak Munir. Tapi karena tentang jarak waktu yang begitu jauh, saya dan kawan-kawan tidak pernah berjumpa dengan beliau. Hanya pada warisannya kami bisa berjumpa. Nah, hari ini kebetulan saya beraktivitas di Imparsial, lembaga yang juga turut dengan Cak Munir, dan kebetulan Cak Munir dibunuh pada saat menjadi direktur Imparsial juga. Nah, saat ini juga saya juga aktif di Komite Aksi Solidaritas untuk Munir juga. Nah, pada kesempatan ini saya coba untuk kasih tanggapan terhadap forum ini. Pertama, tadi saya menikmati betul diskusinya tentang Cak ya. Tapi juga sebagai histori itu sangat penting untuk kita ketahui. Tapi penting juga agar ingatan sejarah itu tidak hanya menjadi bunga pengantar tidur atau menjadi monumen atau bahkan misalnya menjadi berhala yang kita bangga-banggakan semata tentang apa yang sudah dilakukan Cak. Tapi juga penting untuk memahami atau mendukung konteks advokasinya juga. Dan dari tadi saya menunggu ada yang menjelaskan misalnya tentang pentingnya kita mendorong kasus Cak secara spesifik ya, bukan HAM secara umum, tetapi kasus Cak secara spesifik yang kebetulan 2 tahun lagi akan kadaluarsa dan tidak bisa diadili dalam pengadilan. Nah, oleh karena itu kami di Kasum tadi juga saya sudah sempat ngobrol sama Mbak Suci juga tadi. Mbak Suci izin live duluan. Kami melakukan langkah-langkah advokasi. Yang pertama, kami melakukan laporan ke Ombudsman untuk melaporkan dugaan maladministrasi terkait hilangnya dokumen TPF Munir. Ya. Laporan kami layangkan kalau saya tidak salah 2019 awal, kalau saya tidak, atau 2018 saya agak lupa. Sampai saat ini nggak kemana-mana itu kasus. Terakhir kami dapat kabar bahwa tanggal 10 ada surat resmi kepada SBY, ada surat resmi kepada Sudi Silalahi, tapi keduanya dalam tanda kutip dengan bahasa halusnya menolak untuk diperiksa. Kemudian terhadap lembaga negara yang semua sudah dihampiri oleh ombudsman, kepolisian, kemudian Sesnek, itu semua mengakui bahwa kami katanya tidak punya dokumen tersebut. Lalu dokumen tersebut di mana? Nah, ini aral yang kami hadapi di tim advokasi kasus Cak. Tidak hanya pada kasus pidananya, tapi pada kasus maladministrasinya. Yang kedua adalah karena kami melihat bahwa kasus ini akan daluarsa 2 tahun lagi, 2 tahun lagi, akhirnya kami memilih cara untuk melaporkan ini ke Komnas HAM. Agar apa? Agar kasusnya diangkat sebagai kasus pelanggaran HAM yang berat. Sehingga masa daluarsanya tidak berlaku terhadap kasus Cak. Nah, tapi tentu ini semua tidak bisa kita harapkan berjalan mulus dengan memperhatikan keharusan formalnya. Tapi juga ini penting bagi saudara-saudara kita di HMI untuk mendorong kasus ini agar memang benar-benar kemudian ditetapkan sebagai pelanggaran berat HAM yang bisa diadili di pengadilan HAM, saya kira begitu.
apakah itu tidak mungkin? Sangat mungkin. Kita punya banyak tokoh di HMI, kita punya tokoh-tokoh HMI di pemerintahan. Tadi disebutkan bahwa di pemerintahan justru banyak kader HMI, bukan kader Gemini. Saya kira itu adalah suatu prasyarat yang sangat bagus untuk mendorong kasus Cak ini. Tidak hanya didorong oleh kalangan masyarakat sipil, tapi juga khusus, wabil khusus untuk alumni HMI untuk mendorong ini supaya selesai. Itu. Yang ketiga adalah memang kasus Cak ini banyak sekali dibicarakan di banyak-banyak forum. Tetapi yang seringkali dilakukan dalam forum-forum itu adalah tak lebih daripada mengenang. Jadi hanya sekadar untuk cerita saya dulu kenal Cak Munir begini begitu. Tetapi kemudian setelahnya tidak sempat ya, saya bukan mau bilang nggak mau, tapi tidak sempat untuk mendorong kasus Cak ini agar benar-benar selesai. Saya kira itu, Mas Moderator, terima kasih. Ya, Salam takzim untuk semua. Terima kasih Mas Hussein Ahmad atas ininya. Memang kami kemarin itu mencari kontaknya orang imparsial, Mas. Dan Bang Dedi ngasihnya agak lumayan telat lah, lama. Nah selanjutnya Bang, ini ya, kebetulan karena direktur imparsial juga alumni HMI, anak didiknya Cak langsung, mungkin Al-Arab. Ya. Iya, itu telat Bang Dedinya ngasih nomor itu. Ya, terima kasih. Iya, ya Mas. Sofa. Iya, siap Bang. Perlu ditanyain sama Hussein itu sampai di mana anunya? Bang Hussein? Apanya Bang yang di mana? Perjalanan kasusnya Bang. Iya, antum kan melakukan advokasi secara spesifik tentang Munir. Ya. Tentu menjadi kewajiban juga ya bagi dirimu karena memang konsen pada urusan itu. Sekarang sih sebenarnya pada tahap apa itu? Masih terkatung-katung atau bagaimana? Ada progres? Pada kasus pidananya kan hanya selesai pada beberapa aktor ya, misalnya pada Polikarpus, dan Polikarpus juga udah bebas. Tapi kan aktor intelektualnya kan tidak pernah dituntut begitu, tidak pernah sampai ke pengadilan lah, kita tahu. Ya, intelektual dadernya. Intelektualnya tidak pernah diseret ke pengadilan. Nah, karena ini kasus kami melihat bahwa ini perjalanan ini sudah sangat panjang gitu ya, advokasi kasusnya. Penting juga untuk mendorong kasus Cak ini sebagai sebuah pelanggaran HAM yang berat ditetapkan di Komnas HAM, sehingga mekanisme kadaluarsanya itu tidak berlaku bagi kasus Cak. Nah, dalam posisi ini kami sangat membutuhkan dorongan, dukungan dari senior-senior sekalian untuk mendukung Komnas HAM agar berani menetapkan kasus Cak sebagai kasus pelanggaran HAM yang berat. Itu dulu. Saya kira gini ya. Arahnya ke Komnas HAM ini. Ya. Betul. Ya, tapi harus dengan persetujuan DPR kalau nggak salah untuk menentukan ini kasus berat atau enggaknya itu. Seingatku begitu. Dulu ada diskusi alot soal itu karena DPR nggak mau Komnas HAM, tapi bukan kasus Munir seingatku. Aku nggak tahu di mana aturannya, tapi nggak bisa Komnas HAM sendirian. Tapi aku mungkin salah. Coba Usin kamu cek dulu. Makanya kenapa Komnas HAM agak abot gitu kayaknya karena harus melalui proses politik itu loh. Coba cekan. Kalau terkait soal apakah penetapan sebagai pelanggaran HAM yang berat itu tidak melalui mekanisme di DPR. Enggak itu. Tapi yang berat adalah tekanan-tekanan yang dialami saat ini Komnas HAM. Jangankan kasus Cak, kasus Paniai itu nggak lama, itu terjadi pada saat Presiden Jokowi baru naik. Itu ditekan habis-habisan dan nggak bisa kemana-mana juga. Apalagi kasus Cak yang berkelindan dengan aktor politik yang masih beredar di perpolitikan nasional. Ya,